Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali akan membaca 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 23. Mari kita dengarkan. Perikop perselisihan. Dan aku saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, kamu dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Paulus pelayan Tuhan yang olehnya kamu percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang paling penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam ataupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawanan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Perikop dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangunnya terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini adalah emas dan perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaan yang terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah ada di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Jika ada orang yang menipu dirinya sendiri, jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat, karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang yang berhikmat dalam kecerdikannya, dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang berhikmat. Sungguhnya semua sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang membawakan diri atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos ataupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Makasih ya Tuhan Yesus, demikianku membaca firman-Mu. Makasih Tuhan, pun masalahku masih ada dan belum selesai, maka setia memuji nama Tuhan Yesus. Dalam